Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma nuwasil qira'atana min kitabi Syarh al-Usul min ilmi al-usul li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an fi shafha 119. Baik, bagi yang punya PDF, silakan dibuka di halaman 119. Baik, mazilna natakallam anil kalam. Qulna fil liqa'i as-sabiq anna al-kalam yanqasimu bi'tibari wujud atau bi'tibari intibaqu as-sidqi awil kadhibi alaihi. Naqul anna al-kalam yanqasimu ila al-khabar wal insya. Fatakallamna an anwa al-khabar, thumma takallamna aidan ala anna hunaka al-khabar bima'na al-insya wa kadzalika aksuhu. Wal an nakhudh mabhatan jadidan wa huwa al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqatu wal majaz. Mawdu'una hadha al-haqiqatu wal majaz min al-mawdu'atil muhimmah fi ilmi usulil fiqh, wa huwa yabhasu fihi katsirun minal ulama fi kutubihim. Wala siyama kitabuna hadha asy-syekhuna ya'khudh hadha ta'rif min ta'rifati al-ulama alladhi ittafaqa alaihim al-usuliyun. Taib, qala al-haqiqatu wal majaz. Wa yanqasimul kalamu min haitsul istimali ila haqiqatin wa majazin. Kalam min haitsul istimal, min haitsu al-istikhdam, yanqasimu ila qismain, al-haqiqah wal majaz. Baik. Amma al-khabar wal insya hada min haitsu as-sidqu awil kadhib. Amma al-haqiqah wal majaz hada min haitsul istimal. Idan al-kalam imma haqiqah wa imma majaz. Baik. Wal an hunaka su'al. Mal aslu fil kalam, al-haqiqah awil majaz? Naqul qaidatuna taqulu al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ifasadi jaidan, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal dalam kalam itu adalah haqiqah. Idza tajarrada anil qara'in, jika dia terlepas dari adanya qarinah. Baik. Jadi ketika antum mendengar lafaz al-asad di dalam kalam-kalam orang Arab, ya, lafaz al-asad, maka antum bawa ke mana al-haqiqah awil majaz. Ya, kalau tidak ada qarinah atau mutlak, maka kembali kepada makna al-haqiqah. Ma mana al-haqiqah lil asad? Al-hayawan al-muftaris, hewan buas, ya, al-asad. Amma idza kana hunaka qarinah, masalan khataba al-asad 'alal mimbar, fa hada la yumkin an naqul anha haqiqah, naqul hada majaz. Lidzalika qala al-ulama fi qaidatihim yaqul idza ta'azzara al-majaz, idza ta'azzarat al-haqiqah yusaru ila al-majaz. Idza la yumkin an naqul anha haqiqah, idzan huwa majaz. Hakada. Baik. Wal haqiqah, ma mana al-haqiqah? Al-haqiqatu fil lughah asy-syai'u tsabit al-muakkad. Taqulu hadza haqiqah, bi mana hadza tsabit muakkad. Sesuatu yang kokoh, sesuatu yang pasti, sesuatu yang ditegaskan, itu namanya haqiqah. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Sesuatu yang pasti. Lidzalika naqul al-haq adiddul batil, li'anna al-haq hada la yatazahzah. Al-haq hada tsabit. Wal majazu fil lughah makan al-jawaz, yakni makan al-ubur. Al-jawaz benar mana al-ubur. Mana al-ubur? Lewat. Ya, al-majaz tempat yang kita lewati. Ya, ada istilah makan. Lakinnahu fil istilah yakhtalif. Akan tapi dalam istilah dia berbeda maknanya. Baik. Qauluhu wa yanqasimul kalam min haitsul istimal ila haqiqatin wa majaz. At-taqsim alladhi alaihi aksarul usuliyyin al-yawma annal kalam imma haqiqah wa imma majaz, wal haqiqah aglab minal majaz.
Qala fi Mukhtasar At-Tahrir, fi kitab Mukhtasar At-Tahrir, al-majazu waqi'un laisa bi aghlab. Qala al-majaz waqi', bi mana al-majaz mawjud, ya, walakin laisa bi katsir. Ada mana aghlab huna. Limadha? Li'anna al-katsir madha? Al-katsir wal haqiqah. Amma al-majaz mawjud walakinnahu qalil. Ay annahu laisa aghlab min al-haqiqah lakinnahu waqi'. Walakin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa Ibnul Qayyim yaqulan inna taqsimal kalam ila haqiqatin wa majaz taqsimun haditsun ba'dal qurunis salasah. Ada taksim hadis, di mana la tujad qabla al-qurun as-salasah. Hadis mana jadid. Taksimun hadisun bi mana annahu la yujad qabla al-qurun as-salasah. Al-qurun as-salasah mal murad bil qurun as-salasah huna? Nah, hadis sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Wa innahu laysa ma'rufan fi hadis sahabah wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in wa inna ma hadatsa ba'da al-qurun salasah. Wa tawassa'an nas fihi kasairil funun allati tahdusu wa yatawassa'u, ya, wa yatawassa'un nasu fiha. Wa nahnu wada'na fi hadzal kitab al-haqiqata wal majaz wa huwa min ta'lifina, lakin inna ma wada'nahu qabla an yatabayyan lana bayanan wadihan anal majaza laysa bimawjud. Wa udhrun tsanin wa huwa annahum mada'u lana khutatan litasnifi manhajin muayyanin lil ma'had wa masyayna ala hadhihi al-khutah wa qad nabahtuhum an yaktubu tanbihan innama kana taqsimal kalam ila haqiqatin wa majaz bina'an ala ma alaihi aktsar usuliyin al-mutaakhirin wa qad rajjaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim annahu laysa hunaka majaz. Wa qad arsaltu tanbihan bi hadha asy-sya'ni ila man tawalla ikhraj matnal kitab lit tab'atil ula walakin fatahum tadaruka al-amri. Baik, malas adalah yahumna. Intinya bahwasanya Ibnul Qayyim sama Syekhul Islam gurunya tidak menganggap adanya majaz. Menurut beliau tidak ada yang namanya majaz. Hakikoh sudah semuanya. Ya. Kenapa? Karena menurut beliau hakikoh itu pengertiannya beda dengan pengertian jumhur. Hakikoh menurut beliau ada sesuatu yang mungkin untuk kita ketahui. Ya, majaz mungkin untuk diketahui atau tidak. Mungkin, ya, meskipun ruang lingkupnya lebih kecil. Ya, al-asad misalkan, al-asad mungkin kita tahu artinya kalau ada korinahnya, misalkan alal mimbar masalan. Ya. Baik. Wal insan qad yatabaddal ra'yuhu undur masalan fi kalamil ulama faqad yakunu lil wahid qawlan aw salasa aw aktsar fi mas'alatin wahidah wa nahnu fi zamanin kasura fil istifta an tariqil kitabah wal ittisal al hatifi. Baik. Qaluhu al-haqiqah ma huwa al-haqiqah fil lughah fil istilah qala huna al-lafzu al-musta'malu fima wudi'a lahu. Hadza huwa ta'rif al-haqiqah. Al-lafzu al-musta'mal, suatu lafaz yang digunakan fima wudi'a lahu, sesuai dengan untuk apa dia dibuat. Ya, lafal asad dibuat untuk menggambarkan apa? Hewan, ya, hewan buas, ya, yang fisiknya begini, ya. Lafaz al-asad itu kita gunakan untuk menggambarkan hewan tersebut. Dari awal memang digunakan untuk itu. Maka ketika lafaz al-asad kita selewengkan dari tujuan aslinya, jadilah dia majaz. Paham maksudnya ya? Baik. Makanya kita katakan al-aslu bil kalam al-haqiqah. Jadi kalau kalam kita lurus, haqiqah terus itu. Ya, haqiqah terus. Mislu asad lil hayawan al-muftaris. Dan kata asad lil hayawan al-muftaris. Muftaris artinya buas, hewan buas. Al-lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu yusamma haqiqatan li'annaka taqulu mathalan hadza asadun aw qataltu asadan wa taqul al-asad wal hayawan al-muftaris. Hadza haqiqah. Qauluhu fa kharaja bi qaulina al-musta'mal al-muhmal. Al-muhmal mana ghairu musta'mal. Ya, al-kalam alladhi la yusta'mal. Fa nahnu qulna al-lafdzul musta'mal wa lam naj'al al-lafdha faslan li'annahu jins wa illa faqad kharaja bil lafdhi al-isyarah. Wal isyarah la tusab bi haqiqah wala majaz hatta law fahimat li'annaha laysat bi lafdhin. Kita katakan di sini kata al-lafzu al-musta'malu. Al-lafzu lafaz ma ta'riful lafz. As-saut al-mustamil li ba'di hurufil hijaiyah. As-saut al-mustamil. As-saut al-lafaz la budda hunaka saut, ada suara. Ya, sedangkan isyarat tidak ada suara, maka isyarat tidak dihukumi haqiqah, tidak juga dihukumi majaz. Paham ya? Misalkan Anda berisyarat begini, apa Anda pahami kalau isyaratnya tangan begini? Berhenti. Ya, berhenti artinya. Maka
Hakikat apa namanya? Itu hakikahnya, Itu hakikatnya memang maknanya stop begitu. Kalaupun ada makna lain, itu tidak dinamakan majas. Paham ya? Misalkan kalau orang begini, maksudnya adalah salam dari jarak jauh. Ya, bisa nggak seperti itu? Bisa kan? Nah, tergantung konteksnya. Atau ada orang lagi narik barang, kita katakan begini, maksudnya dorong, jangan ditarik, gitu kan? Jadi dia akan berubah-ubah isyarah itu. Sedangkan lafaz tidak. Maka yang bisa dihukumi dengan hakikat dan majas itu hanya lafaz saja. Taib. Wal kitabah aidan indahum la tusamma haqiqatan wala majazan min haitsul kitabah. Taib. Kitabah juga tidak dihukumi dia hakikat wala majas. Ya, itulah kenapa sebagian ulama yang mengatakan tidak ada majas dalam Al-Qur'an karena mereka menghukumi Al-Qur'an sebagai kitabah. Baik. Walakin min haitsul maktub, dari min haitsul kitabah, dari sisi tulisan, ya, apa yang tertulis di atas kertas, dia tidak bisa dihukumi hakikat dan majas. Karena tertulis, tidak ada suara di situ. Walakin min haitsul maktub yakunu haqiqatan wa majas. Tapi dari kandungan apa yang tertulis itu bisa dihukumi hakikat atau majas. Jadi apa yang ada di hadapan antum, tulisan-tulisan dalam kitab itu tidak bisa dihukumi hakikat atau majas. Tapi kalau sudah antum baca, ya, apa yang tertulis tadi antum baca, maka sekarang udah punya hakikat dia, punya hakikat atau punya majas. Baik. Wal muhmal la yusamma haqiqatan wala majas. Mithlu diz. Ya, muhmal ada alladhi la yusta'mal. Bimana la yusta'mal fil lughah al-arabiyyah? Ghairu mawjud fil lughah al-arabiyyah. Masalan kalimat diz. Diz hadza maqlubun min zaid. Kata zaid kalau dibalik jadinya diz, ya kan? Ada diz dalam bahasa Arab? Enggak ada. Ya. Idzan huwa la yusamma bi al-haqiqah wala al-majas. Fa idza qala qail, diz musta'mal fil lughah al-injiliziyah bimana al-ayyam. Ya, days, ya days. Ya. Days, tulisannya D-A-Y-S ya dalam bahasa Inggris, mana al-ayyam. Fal jawab nahnu natakalam min lughah al-arabiyyah. Fa days atau days muhmal fil lughah al-arabiyyah ghairu musta'mal. Paham ya? Ada yang mengatakan days itu musta'mal dia, tapi dalam bahasa Inggris. Ya, kita lagi ngomongin bahasa Arab ini. Ini patokannya adalah ke situ, ke bahasa Arab. Jadi, menurut dalam bahasa Arab kata days itu ghairu musta'mal atau muhmal. Qaluhu wa kharaja biqaulina fi mawdi'a lahu al-majaz li'anna al-majaz musta'mal fi ghairi mawdi'a lahu. Lafaz al-asad kita buat menggambarkan hewan, kita pakai untuk hewan, itu haqiqah namanya. Tapi kalau kita pakai lafaz asad untuk selain hewan, manusia misalkan, rajulun suja misalkan, maka dia dinamakan majas. Intinya majas itu dia ada makna tambahan, ya, makna tambahan menyeleweng dari jalur utama. Qaluhu tanqasimul haqiqah ila aqsam ila salasati aqsam lugawiyah wa syar'iyyah wa 'urfiyah. Ada muhim. Haqiqah itu namanya haqiqah lugawi, ada namanya haqiqah syar'i, ada namanya haqiqah urfi. Wal aslu hiyal haqiqah lugawiyah. Asal dari segala haqiqah itu adalah haqiqah lugawiyah. Fala ya'dilu anha illa bidalil. Maka tidak boleh kita berpaling dari haqiqah lugawiyah kepada haqiqah yang lain, kepada syar'iyah atau urfiyah, kecuali memang ada dalilnya. Baik. Fala nahmil al-lafdha 'ala al-haqiqati syar'iyyah illa idza jaa'a fi lisan asy-syari'. Maka tidak boleh suatu lafaz kita bawa kepada mana haqiqah syar'iyyah kecuali memang seperti itu disebutkan oleh pembuat syariat. Wala 'ala al-haqiqah al-urfiyyah illa idza jaa'a fi lisan al-urf. Tidak boleh kita bawa haqiqah itu kepada makna urfiyah kecuali jika memang ada disebutkan oleh lisan ahli al-urf. Paham itu mana al-urf? Nah, al-adah ya, kebiasaan. Kebiasaan di daerah antum misalkan bahwasanya penyebutan-penyebutan yang spesifik. Nasi misalkan, nasi di masing-masing daerah kan beda penyebutannya kan. Nah, maka itu namanya haqiqah urfiyah. Bahkan kita contoh-contohnya nanti. Wal haqiqatul lughawiyah pengertiannya adalah al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah. Suatu lafaz yang digunakan sesuai dengan fungsinya dalam bahasa. Ya, nasi diletakkan untuk menggambarkan makanan pokok kita. Nah, itu berarti dia haqiqah lughawiyah. Atau misalkan lafaz as-shalah misalkan. Lafaz as-shalah lughatan ad-du'a ya. Secara lugawi dia maknanya ad-du'a.
Ya, akan tetapi secara syar'an apa? Ya, al-aqwal wal af'al al-muftatahatu bit takbir wa al-mukhtatamatu bit taslim, ya. Jadi kalau kata salat itu secara bahasa artinya doa, secara istilah syariat itu perbuatan angkat tangan, takbiratul ihram, ruku, sujud dan seterusnya. Itu namanya salat. Maka ketika Anda bilang ke antum, saya mau salat, mana yang antum bawa situ? Doa atau salat 4 rakaat? Hah? Saya mau sholat, kemana antum bawa di situ? Hah? Apa? Kepada sholat. Kenapa? Karena kebiasaan. Lah, ya, boleh kita bawa kepada makna syar'i kecuali memang makna itu ada qarinahnya, ada yang melanjutkannya. Misalkan saya mau sholat 4 rakaat. Nah, paham ya? Tapi kalau Anda bilang mutlak, saya mau sholat, maka ada kemungkinan doa dulu di situ. Bawa kepada makna doa dulu. Paham ya? Bawa kepada makna doa dulu fil lughah. Itu maka dikatakan tadi al-aslu fil haqiqah al-lughawiyah fala nahmil ila syar'iyyah wala ila al-urfiyyah illa bi idza kana waridan fi lisan syari' au fi lisan ahli al-urf. Ada. Baik. Amma lafzu shalah ada mawjud fi lisan asy-syari' ya. Baik. Jadi al-haqiqah al-lughawiyah itu digunakan sesuai dengan fungsi dari sisi bahasanya. Buku untuk menggambarkan kumpulan kertas-kertas yang dijilid jadi satu, rumah menggambarkan tempat tinggal dan sebagainya. Ada haqiqah lughawiyah. Baik. Wa hina idzin narji'u ila qawamisil lughah lina'rif al-haqiqah minal majaz. Ya, kalau lughawiyah itu kita lihat ke kamus, ya, kamus lisanul Arab, kemudian Al-Bahrul Muhit, Mujamul Wasit dan seterusnya. Kita melihat ke situ. Waqad tattafiqu hadhil aqsamus tsalatsa fi kalimah wahidah. Terkadang tiga haqiqah tadi, lughawiyah, syar'iyyah, urfiyah, itu ada dalam satu lafaz. Maksudnya apa? Satu lafaz ini bisa dilihat dari 3 sisi. Apa contohnya? Lafaz as-sama, lafaz langit. Langit. Ya, haqiqah lughawiyah bisa, syar'iyyah bisa, kemudian urfiyah juga bisa. Wasyams wal qamar wan nujum fa hadhihi haqiqah syar'iyyah wa urfiyah wa lughawiyah. Qauluhu fa kharaja bi qaina fil lugha al haqiqah syar'iyyah wal urfiyah misalu dzalika as-shalah fa inna haqiqataha al lughawiyah ad-du'a. Hadha huwa wa tuhmal alaihi fi kalam ahli lugha. Maka fa idza jaa fi kalam ahli lugha as-shalah fal muradu ad-du'a wa idza ja'at fi lisan syar' fal muradu biha as-shalah al-ma'rufah. Ini dia. Ya. Tadi kan Anda bilang saya mau salat. Itu maknanya ad-du'a berarti ya, kecuali ada qarina. Beda kalau lafaz syari' yang ngomong. Dalam Al-Qur'an nanti Anda ketemu kata shalah, ya. As-shalah berarti maknanya adalah salat sebagaimana pengertian dalam syariat. Bukan pengertian lugha di situ. Paham ya? Contohnya di ayat surat Taubah, innas salata 'alal mu'minin innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Di situ as-shalah al-mafruḍah. Paham ya? Baik, nggak boleh dibawa kepada mana doa di situ. Nanti artikan salatnya artinya doa. Lah, ya kalau lisan syari' yang ngomong berarti bawa kepada makna syariat. Jangan dibawa kepada mana logo. Baik, tapi kalau Anda mengatakan Allahumma shalli wa sallim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma mana as-salahuna? Ad-du'a, laysa as-salah ala mafruḍah. Nah. Baik. Hadza ta'rifuha 'inda al-fuqaha rahimahumullah. Wa nahnu dzakarna anna al-aula fi at-ta'rif an naqul hiya ta'abbudu lillah ta'ala bi ibadatin dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Li'annaka idza qulta innaha aqwal wa af'al faqad sarat al-ibadah nashifah wa idza qulta at-ta'abbud lillah arafna anna as-salata ibadah fa asbahat al-ibarah ahsan. Maka lebih baik kita gunakan istilah, karena ada pengertian shalah aqwal wa af'al, ya. Ada juga pengertian yang at-ta'abbud, maka pengertian at-ta'abbud ini yang lebih cocok kata saya di sini. Baik. Kelas
Fa idza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Fal maksud as-salahuna as-salah asy-syar'iyyah laisa ad-du'a una. Idan ad-du'a bi ghairi tahur maqbul am la? Maqbul, ya. Idan yaqbalullah. Idan hada mukhalif li lima fahimna minan nusus. Wa idza qala Allah ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Fal maqsudu as-salah asy-syar'iyyah huna wa hiya as-salah al-mayyit. Limadha? Kenapa di hadis Nabi salah di situ bimana salah syar'iyyah, begitu juga di ayat ini salah syar'iyyah bukan lugawiyah. Nah, adanya qarinah. Kemudian apa lagi? Karena ini lisanus syari'. Paham ya? Lisanus syari'. Beda kalau antum yang ngomong pakai bahasa antum, bukan hadis, bukan Al-Qur'an. Nah, di situ baru kita bawa kepada mana ad-du'a. Illa idza wujidat qarinatun tadullu ala anal murad bihal haqiqah al-lugawiyah. Jadi ada qarinah yang memalingkan dia dari lugawiyah kepada syariah atau sebaliknya syariah ke urfiyah dan seterusnya. Fa na'malu hina idin bil qarinah mithlu qoulihi ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim apa mana? Wada'u alaihim. Wada'u lahum laisa alaihim. Wada'u lahum. Baik. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara dzalika bi annahu kana idza atahu qaumun bi sadaqatin qala Allahumma shalli alaihim. Baik, hada min as-sunnah idza jaa ahadun ilaina thumma atana sadaqatan aw atana malan aw atana rizqan mathalan atana ta'aman aw kulla syai' nusalli alaihi bimana nad'u lahu. Ya, nad'u liman atana hadza al-hadiyah. Baik. Kenapa di ayat ini di surat At-Taubah ayat 103 ini wasalli alaihi bimana ad-du'a huna haqiqah lugawiyah limada as-shalah huna laisa bimana haqiqah syar'iyyah li'anna fassarahu an-nabi fi haditsin akhar biqaulihi Allahumma shalli alaihim. Paham ya? Jadi Nabi kalau ada orang datang bawa sedekah ya beliau mengatakan Allahumma shalli alaihim. Paham ya? Baik. Di sini qarinahnya adalah hadis yang lain. Ini namanya tafsir Alkitab bis Sunnah. Ya, tafsir Alkitab bis Sunnah wa aktaruh. Mana dzalika anal haqiqah al-urfiyah idza ja'at fi lisan ahli al-urf tuhmal alaihi wa hadza qad yakunu urfan aman wa qad yakunu urfan khas. Urf itu ada ya, adat kebiasaan itu beda-beda kan tiap daerah ya. Ada urf yang ruang lingkupnya kecil, misalkan di suku antum saja ya, atau di kampung antum saja. Ada urf yang berlaku hanya di negara kita saja, misalkan di negara lain tidak. Itu namanya urf. Wal a'raf takhtalif pada batu inda ahli al-urf zawatul arba' minal hayawan. Ya. Menurut orang, menurut urf kebiasaan orang, dabah itu artinya zawatul arba' yang berkaki 4. Ya, paham maksudnya zawatul arba' ya? Nah, hewan-hewan yang berkaki 4. Jadi hewan-hewan berkaki 4 itu dinamakan dabah secara urfiyah. Wa inda akharin idza qila dabah fa hiya al-himar khassah. Ya. Di sebagian orang Arab kalau didengar kata dabah mereka pahamnya himar. Paham ya? Berarti urf mereka maksudnya adalah himar. Paham ya? Wa inda akharin idza qila ad-dabah fa hiya ma yurkab. Ya. Di kabilah yang lain dabah itu artinya adalah hewan yang ditunggang. Kalau nggak ditunggang, walaupun kakinya 4, nggak termasuk gitu maksudnya. Misalkan kuda, unta, menurut mereka adalah dabah. Bal hunaka a'rafun ilmiyah, alamiyah, istilahiyah indal ulama. Ada uruf-uruf yang menurut para ulama terbatas juga. Ya, ini uruf dalam satu cabang ilmu tertentu. Misalkan al-fa'il inda ahli nahwu ghairul fa'il fil lughah al-arabiyyah. Fa'il dalam ilmu nahwu, nama fa'il itu apa dalam ilmu nahwu? Yang marfu itu ya, yang datang setelah fi'il. Tapi kalau Anda mengatakan misalkan man fa'ilu haza, apa arti fa'il itu? Pelaku. Berarti fa'il itu berbeda-beda pengertian. Kalau dalam nahwu beda. Paham ya? Baik. Fal fa'il inda ahli nahwu huwa al-ismul marfu alladhi tuqaddimuhu fi'lun waqa'a minhu aw qama bihi, lakin al-fa'il fil lughah man hasala minhu al-fi'lu. Fanhu Zaidun qama fil lughah Zaid fa'il bainama huwa fil nahwi laisa bi fa'il illa ala ra'yil kufiyyin alladziina yajizuna taqdimal fa'il imma mutlaqan aw idza subiqa bi adati syart. Khalas, ada.
Al-muhim fahimtum al-misal al-farq baina al-mustalahat fi fununin mukhtalif ma'al funun al-ukhra. Baik. Jadi istilah-istilah dalam satu kitab berkadang beda dengan kitab yang lain karena beda maudu, beda tema ilmu yang dibahas. Baik. Wa hadhihi faidah muhimmah falau anna rajulan awsa bi syah faqala usitu bi syatin ba'da mauti tusbah wa tufarraqu 'ala al-fuqara fadhahaba dhahibun washtara 'anazan wa wazza'aha 'ala al-fuqara fa innahu la yakunu munafidan al-wasiyah li anna syah fil 'urf al-unsa min ad-da'n. Anaz ma anazan? Anaz ada unsa minal ghanam. Ada nakul anazah, ya. Anzun atau anzah. Padahal zahibun, jadi ada seorang laki-laki, dia memberi wasiat, nanti kalau saya mati, sembelihkan saya seekor syah. Syah itu apa? Kambing betina, ya, ya. Ba'da mauti, setelah saya mati nanti. Itu sembelih, kemudian bagikan dagingnya kepada orang miskin. Maka kemudian setelah dia meninggal, ada orang yang pergi beli kambing betina, ya, anazan, ya. Dulu. Anzan, ya, anzan. Ya. Taib, salah ya. Jadi syah itu domba betina, ya, paham ya? Syah itu domba betina, sedangkan anzan itu kambing betina. Yang diminta oleh si orang yang membuat wasiat ini apa? Domba betina. Tapi malah si penunai wasiat ini dia belinya kambing betina. Paham ya? Baik. Maka dia tidak dikatakan munafidzan lil wasiyah, dikatakan tidak menunaikan wasiat dia. Ya, belum menunaikan wasiat dia. Kenapa? Li'anna syah fil urf. Karena menurut urf, syah itu adalah al-unsa minad dha'n. Al-unsa minad dha'n. Ya, karena syah itu adalah yang betina dari domba. Maka harus bentuk yang domba begitu. Karena domba sama kambing beda. Paham ya? Kok bisa dikatakan tidak menunaikan wasiat dia? Karena pertimbangan kepada istilah urfiyah di situ. Walau qulta khudh hadhihi ad-darahim mi'ata riyal ishtari li biha syah fadhhabta washtarita tisan wa ana al-an muta'ahibun an tahdura li syah, ya. Kalau misalkan ana bilang ke antum, ambil duit ini, pergi ke pasar, ya, bawa uang 200 rial, beli syah, beri domba-domba betina, ya. Tapi antum malah pulang-pulang bawa tis, ya. Tais itu kambing jantan, ya. Kambing jantan itu berarti lawannya anz tadi, ya. Anzan itu lawannya tais. At-tais itu kambing jantan, ya. Ana suruh antum beli apa tadi? Domba betina. Malah yang antum bawa adalah kambing jantan. Wa nalan mutahibun antah duralisya. Dan Anda berharap antum membawa kambing betina untuk saya apa? Tujamiluni enda duyuf, ya, untuk saya menjamu tamu, ya. Wa idza bika ta'ti bihadatis fa innaka la takunu munafidzan al-amr, ya. Saya ingin kambing betina, tapi antum beli domba betina, ya. Domba betina tapi antum malah beli kambing jantan, ya. Ya, berarti antum dikatakan tidak menunaikan perintah di situ. Antum dianggap belum membeli di situ. Wajib antum ganti berarti di situ. Apa maksudnya, ya? Wajib diganti di situ apa yang antum beli tersebut. Nah, antum ditukar lagi. Kenapa? Kenapa nggak terima aja begitu kan? Kenapa nggak terima aja? Karena di situ fungsinya untuk tujamiluni ad-duyuf, untuk menjamu tamu, ya. Untuk menjamu tamu, maka untuk menjamu tamu itu yang lebih enak ya kambing jantan. Yang betina, ya, yang betina lebih empuk dagingnya daripada yang jantan. Baik, sebagai kayak ayam dia, kayak ayam, ya, ayam betina itu lebih empuk dagingnya daripada ayam jantan, ayam petarung itu, ya, itu keras dagingnya. Baik, wasyah fil lughah al-arabiyyah tashmulul jami', padahal syah dalam bahasa Arab itu mencakup kambing, kemudian domba, biri-biri, ya, dan saudara-saudaranya. Bal hiya hatta fi urfil fuqaha fi babil dima fi babil hajj idza qalu alaihi syah fa innaha tashmulu dzakar wal untha min nadan wal ma'is wallahu a'lam.
Baik. Karena ini pertimbangannya kepada apa? Kepada lughah. Kalau kita pakai lughawiyah, maka apapun yang dibeli sama orang itu terima. Paham ya? Tapi kalau pertimbangannya kepada urfiyah, maka harus sesuai dengan yang kita minta, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kecuali kalau kebiasaan masyarakat setempat tidak membedakan antara kambing dan domba atau biri-biri dijadikan satu misalkan. Baik. Paham itu mana? Para ahli fikih pun dalam kitab-kitab mereka di bab misalkan tentang menyembelih ketika haji, mereka mengatakan alaihi syah, wajib menyembelih syah, kambing. Jadi semua jenis kambing di situ, domba, biri-biri itu masuk kambing juga hitungannya kalau dalam fikih. Paham ya? Tapi dalam urf beda. Kalau dalam urf berarti syah itu harus domba betina saja. Kalau dalam lughah bagaimana? Semua mencakup. Berarti fikih itu pakai istilah lughawiyah. Mana lebih rumit, lughawiyah atau urfiyah? Hah? Mana yang lebih rumit? Lughawiyah atau urfiyah? Lebih ribet yang urfiyah ya. Lebih ribet urfiyah. Kalau lughawiyah semua kita mensepakati dia. Kalau urfiyah beda-beda tergantung setiap tempat. Baik. Qaluhu wal majaz wal lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Ini pengertian majaz sekarang. Mithlu asadun lirrajuli syuja' idza stu'mila idza ta'mala asy-syari' was-shalah bimana ad-du'a fa hiya binisbah lil haqiqati syar'iyyah majaz. Wa idza stu'milat fil lugha bimana ad-du'a fa hiya haqiqah wa fi syar' majaz wa kadzalika al-haqiqah al-urfiyah. Baik. Lafaz as-shalah mananya apa? Ad-du'a. Ya kan? Ini fa hiya binisbah lil haqiqah asy-syar'iyyah majaz. Kenapa? Kalau dalam Al-Quran ada lafaz as-shalah, tapi mananya ad-doa. Padahal as-shalah dalam Al-Quran mananya apa? Salat 5 waktu, ya kan? Tapi ada nanti ayat-ayat Al-Quran, lafaz as-shalah mananya adalah doa. Maka dia bukan lagi dinamakan hakikoh di situ, itu dinamakan majaz. Paham ya? Dinamakan majaz. Karena pahami dulu pengertian majaz itu. Lafaz yang digunakan tidak pada tempatnya. Paham ya? Karena lafaz di Al-Quran, kata as-shalah, itu mananya adalah sholat yang 5 waktu. Tapi kalau digunakan untuk bermakna doa, berarti dia digunakan tidak pada tempatnya. Maka di kondisi seperti itu, berarti dia dinamakan majaz. Ingat patokan kita, majaz itu tidak pada tempatnya. Wa idza stu'mal fil lugha bimana ad-du'a fa ya haqiqah. Kecuali kalau antum ngomong, saya mau sholat, kemudian antum berdoa, nah itu haqiqah lughawiyah dia, bukan majaz. Nah, berarti satu lafaz, satu sholah, kata sholah doang, itu bisa haqiqah, bisa majaz. Paham ya? Bisa haqiqah, bisa majaz, tergantung kepada penggunaannya nanti. Baik. Lianna kalimah fi mawudi alahu nura'i biha masabab. Ini patokannya fi mawudi alahu. Digunakan sesuai dengan yang ditetapkan. Kita gunakan untuk apa? Fa idza kana al-wadi' lughawiyan fa innal majaz ma khalafa al-haqiqah al-lughawiyah. Ya, kalau dia ditetapkan secara bahasa, secara lugawi, maka majaz itu berarti yang menyelisih lughah. Karena dia tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Wa idza kana al-wadi' asy-syar' fa innal majaz ma khalafa asy-syar'iyyah. Wa idza kana al-urf fa innal majaz ma khalafa al-urfiyyah. Ifham hadza jayyid. Fadhal. Yang mana tuh? Oh, di anakku nggak ada ya? Al-haqiqah syariah sudah anda baca tadi ya? Wa tanqasimu al-haqiqah ila thalathati aqsam itu? Kan yang lughawiyahnya udah. Taib. Anda baca dari sini sekarang. Wa tanqasimu al-haqiqah ila thalathati aqsam lughawiyah wa syariah wa urfiyah. Fal lughawiyah hiya lafdzul musta'mal fi mawdi'a lahu fil lughah. Ya. Berarti kalau syariah berarti fi mawdi'a lahu fi syara'. Oh, dia masuk ke syarah di sini, enggak ditulis di matannya. Ini pengertian syariah ya, fi mawdi'a lahu fi syara'. Tinggal diganti ujung katanya saja. Wal haqiqah wal urfiyah fi mawdi'a lahu fil urf. Ya. Taib, sahih. Oh iya, ada di situ. Tadi anda langsung masuk ke ini. Labas. Ini pengertiannya, insyaallah paham. Taib.
Bagaimana tadi? Lianna kalimah fi mawdi alahu nura'i biha ma sabaq fa idza kana al-wadi lughawiyan fa inal majaz ma khalafa al-haqiqah. Wa ala hadha fastimalu dabba li kulli ma dabba binisbah lil lughah haqiqah wa binisbah lil urf majaz li'annahu fil urf lam yarad hadha. Idzan faqaluhu fi ghairi mawdi alahu bihasabi ma sabaqa min al-haqa'iq wa li hadha la nahmil as-salah fi lisan asy-syari' ala du'a illa bidalil li'anna hamlaha ala du'a majaz. Baik. Maka al-aslu fil kalam al-haqiqah kita bawa kepada mana haqiqah syariah. Pamananya ya, walaupun kita katakan di kaidah bahasanya al-aslu fil kalam al-haqiqah di situ beda-beda. Kalau kita ngomong Al-Qur'an berarti al-haqiqah asyariyah. Kalau kita ngomong kebiasaan sehari-hari al-haqiqah al-urfiyah. Kalau kita ngomong dari tinjauan bahasa berarti al-haqiqah al-lughawiyah. Hanya saja patokan kita kemana dulu? Al-asal al-haqiqah al-lughawiyah. Jangan bawa ke syariah kecuali memang itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Jangan bawa ke urfiyah kalau memang tidak sedang membahas al-urf. Baik. Qauluhu wa kharaja bi qaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah li annaha lafdhun musta'mal fi mawdi'a lahu hadha min ahammi ma yakun yani annana la yumkin an nahmil al-kalam 'ala al-majaz illa bidalilin sahih. Hadha huwa al-khulasah huna la yumkin an nahmil kalam 'ala al-majaz illa bidalilin sahih bimana illa biqarinah. Wa idza darabna li hadha mathalan fi sifatillah azza wa jalla tabayyana al-murad. Qala Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Hakikatul istiwa huwal ulu. Al-istiwa ma mana al-istiwa lugatan? Ya. Baik. Ma makna la yumkin an nahmil al-kalam 'alal majaz illa bidalilin sahih. Enggak boleh atau enggak mungkin kita membawa makna kalam kepada majaz kecuali dengan dalil yang sahih. Ini kaidah sangat penting dalam bab akidah di sini. Bila mencontohkan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa hakikahnya maknanya adalah al-ulu. Fa idza harrafahu ahadun ilal istila. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya al-istiwa itu artinya al-istila, la budda an ya'tiya bidalil. Paham maksudnya? Kalau dia ada orang mengatakan istiwa itu artinya istila. Istiwa itu artinya menguasai, karena istila artinya menguasai. Istawa itu dibaca istaula sama mereka. Makanya masdarnya istila. Maka la naqbal mislah hadza. Ini enggak bisa kita terima. Kenapa? Li'anna tahrifahu ilal istila ikhrajun lahu an haqiqatihi. Wala yuqbal illa bidalil. Kan dalil mereka apa mengatakan istawa bimana istaula. Paham ya? Baik. Karena mereka sudah mengeluarkan sesuatu dari hakikahnya. Mereka ini tidak memahami kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Wa idza qala qail bal yadahu mabsutatan al-muradu bihi ma ya'ni yadaillah azza wa jalla an-ni'mah. Bal yadahu mabsutatan mereka mengartikan dengan bal ni'matullahi mabsutatun. Mereka mengatakan tangan Allah di sini artinya nikmatnya Allah. Nah, sekarang apa dalilnya bahwasanya tangan Allah itulah nikmatnya? Paham ya? Makanya akidah Ahlussunnah kan apa? Menetapkan apa yang ditetapkan, menafikan apa yang dinafikan sebagaimana adanya begitu. Baik. Qulna lahu la naqbal hadza li anna istimal al-yad fi ni'mah majaz. Menggunakan kata tangan untuk menggambarkan nikmat itu adalah majaz karena tangan sebagaimana untuk pahami tangan apa? Ya tangan, ya. Hanya saja tangannya Allah laisa kamitslihi syai' begitu. Nahnu baina fi hadhil masalah. Lasna mujassiman wa lasna mu'attilan, ya, lasna musyabbihan. Wa la yumkin an yuhmal al-lafdhu ala majazi illa bidalilin sahih yamna iradatul haqiqah. Inilah mana dari kaidah kita tadi, Tidak ta'adzarat al-haqiqah yusaru ila majaz. Kalau tidak mungkin untuk dibawa kepada mana haqiqah, baru dibawa kepada mana majaz. Fa idza qala indi dalil sahih yamna iradatul haqiqah wal aqlu wan naql. Dia mengatakan akal, dia mengatakan logika yang mengatakan bahwasanya tangan itu artinya nikmat. Ya, karena nikmat itu kan artinya pemberian, ya kan? Pemberian itu dengan apa kita memberi? Dengan tangan, ya kan? Nah, jadi mereka pakai dalil itu. Aman naqal, dalil mereka naqal adalah dalil kita ya. Ya, faliqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun.
Wa amal akal falizuhuri tabayun bainal khaliq wal makhluk. Fal jawab anil naql an naqul inna isbatal yad la yastazlimul mumatsalah. Ini dia kaidah kita. Kita menetapkan Allah memiliki tangan tidak mengharuskan kita adanya mumasalah, kesamaan. Kaidah kita tetap laisa kamitslihi syai'. Waha anta laka yadun wa li ba'irika yadun wa laysat yadakuma sawa. Ya. Di antara makhluk saja pada perbedaan, ya. Tangan antum sama tangan unta beda, tangan antum sama tangan monyet beda, tangan orang tua sama tangan anak kecil beda, tangan pekerja kasar sama pekerja kantoran beda. Di antara makhluk saja beda, apalagi antara khalik dan makhluk. Maka menetapkan tangan bagi Allah bukan berarti kita menetapkan jisim bagi Allah. Bukan berarti kita mengatakan Allah seperti makhluk, tidak. Wa ammal jawabu 'anil aqli fa naqulu na'am at-tabayun bainal khaliq wal makhluq yadullu 'ala at-tabayun baina yadil khaliq wa yadil makhluq. Kama annahuma mutabayyinani bidzat fa innahuma mutabayyinani fis sifah. Kalau untuk mengatakan al-yad artinya an-ni'mah, kenapa mereka mengartikan al-yad dengan an-ni'mah? Karena menghindari untuk mensifati Allah seperti makhluk. Paham ya? Sedangkan orang-orang yang berpikiran seperti itu, mereka yakin bahwasanya zatnya Allah itu beda dengan zat makhluk. Sepakat mereka pastikan. Zat Allah beda dengan zat makhluk, maka tentu sifat Allah juga beda dengan sifat makhluk. Paham maksudnya ya? Sekarang mereka menolak yad itu sebagai zat Allah, tapi mereka menetapkan sifat nikmah bagi Allah. Paham maksudnya ya? Nah, nikmat itu kan ada juga di manusia. Manusia bisa memberi nikmat nggak? Bisa. Memberi rezeki bisa manusia? Bisa. Allah katakan, Wallahu khairur razikin. Jamak berarti ada pemberi rezeki selain Allah. Hanya saja rezekinya Allah beda dengan rezeki yang manusia berikan. Paham maksudnya ya? Jadi, antum menyelisih apa yang antum katakan sendiri gitu. Kalau antum katakan yadun sebagai ni'mah, ya, kalau yadun sebagai ni'mah, gara-gara antum tidak ingin mensifati Allah dengan zat sebagaimana zat makhluk, maka seharusnya jangan juga sifati Allah dengan ni'mah. Karena ni'mah juga sifat makhluk. Nah, kalau antum tidak ingin ada kesamaan dalam zat, jangan juga mau ada kesamaan pada sifat. Seharusnya seperti itu. Wa ala kulli hal ahammu syai'in indana fil majaz huwa hadha an namna hamlal kalam ala majazi illa bidalilin sahih yamna min iradatil haqiqah. Hadad dalil yusammihi ulama'ul balaghah al-qarinah. Ini dinamakan qarinah dalam ilmu balaghah. Ya, qarinah itu maksudnya apa? Tanda-tanda atau dalil sahih dalam usul fikihnya ya. Dalil sahih yang memalingkan hakikoh kepada majaz. Ketika Anda mengatakan saya melihat singa di atas mimbar. Di atas mimbar ini namanya qarinah yang memalingkan dari mana hakikoh. Tsumma yuqassimuna al-qarinah ila haliyah wa ila lafdhiyah wa laysa hadha maudhi bastiha. Baik. Qarinah itu ada dua, nanti haliyah dan lafdhiyah. Nah, di sini kita tidak bahas dia. Qaluhu wa yushtaratu li sihhati isti'mal al-lafzi fi majazihi wujud irtibat bainal ma'na al-haqiqi wal majazi li yasihha at-ta'bir bihi an huwa wa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil 'alaqah. Akan tetapi tidak semua kata itu bisa digunakan sebagai majaz. Ya. Kita ingin kata kiasan untuk laki-laki yang pemberani. Kita gunakan apa? Singa, asad. Kenapa nggak gunakan kucing misalkan? Kenapa nggak gunakan hewan-hewan yang lain misalkan? Kenapa? Nggak sembarangan yang bisa dibuat majaz itu. Harus ada apanya? Harus ada alaqah. Harus ada hubungan. Apa hubungan singa sama sifat pemberani? Sama-sama berani. Apa hubungan antara laki-laki pemberani dengan singa? Sama-sama berani begitu. Baik. Hadza aidan la budda minhu la budda an yakuna hunaka alaqah bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi. Enggak sembarangan bikin majaz itu. Min ajli an yasihhat ta'biru bihi anhu fa in lam takun hunaka alaqah fala yasihul majaz. Misalkan kalau abbarta masalan bil khubzi anisyah wal bait lam yasih li adamil alaqah. Antum ingin mengatakan al khubzu bi mana asyah misalkan. Al khubzu artinya roti. Tapi antum maksudkan adalah asyah, kambing. Enggak mungkin bisa di situ. Kenapa? Karena enggak ada alaqah. Apa alaqah hubungan antara al khubz sama asyah? Sama-sama makanan begitu. Ya, ini jauh. Ya, alaqah yang jauh. Ya. Lam yasih li adamil alaqah. Ya. Lakin law abarta 'anil asir bil khamar la sahha lil alaqah bainahuma. Tapi kalau antum ingin bilang al asir, tapi maksud antum adalah khamar, boleh. Karena asir artinya apa? Hah? Asir itu artinya yang diperas.
Nah, makanya di surat Yusuf dikatakan ini ra'aitu anni a'siru khamra, memeras. Jadi buah diperas agar keluar air itu namanya a'siru. Asara ya'siru. Hasilnya dinamakan asir, antum artikan dengan jus. Baik. Maka asir sama khamr ada kesamaan apa tidak? Hah? Ada, sama-sama diperas. Ya. Ya, sama-sama diperas, kemudian kalau didiamkan lama-lama dikasih zat-zat tertentu jadi khamr. Nah, jadi boleh gunakan asir untuk khamr. Alaqahnya ada. Ya, asal khamr asir, karena khamr memang berasal dari asir gitu. Kurma antum blender jadi jus, ya. Dan antum biarkan lama-lama jadi khamr, jadi nabi gitu ya. Wa kadza tu'abbiru bil yadi anin ni'mah li'anna an-ni'am wal ata' takunu bil yad. Ya. Kata aliyat dengan kata an-ni'mah ini ada alaqah juga, ya. Karena alaqahnya apa? Alaqah al-alah di situ. Bahwasanya nikmat itu dan pemberian itu dengan tangan. Wa yasihu an tu'abbiru 'anin nafsi bir raqabah. Ya. Leher, ya. Itu juga bisa untuk menggambarkan jiwa manusia secara keseluruhan, ya. Dzikru ba'di syai' wal murad kulluhu. Ya, menyebutkan satu bagian tapi maksudnya adalah semuanya, leher. Makanya di ayat tahriru raqabah, membebaskan leher. Leher kita dibebaskan kan enggak? Paham ya? Mana tahrir raqabah? Membebaskan budak, bukan lehernya doang, ya, tapi seluruh badannya. Kenapa begitu? Kenapa raqabah? Kenapa enggak tangan, kaki? Kan tangan yang biasanya diikat kalau orang jadi budak kan. Atau kaki yang dirantai. Kenapa enggak itu aja? Li'anna ar-raqabah idza quti'at matal insan. Ya, karena kalau dipotong tangan orang masih bisa hidup, potong kaki masih bisa hidup, tapi kalau potong leher enggak mungkin bisa hidup, ya. Lakin la yasihu an tu'abbir 'anil insan bizufur. Tapi kalau antum menggambarkan manusia dengan kukunya misalkan, ya. Kama law nazalat ila suq wajata zufran yusawamu alaihi fashtaraita hadza zufr wa ataqtahu fala yasihu dalik. Misalkan antum melakukan suatu perbuatan yang menuntut adanya kafarah. Kafarah antum adalah membebaskan budak. Di ayat tahrir raqabah, membebaskan leher. Nah, kemudian antum mengkias di sini analogi. Leher aja boleh digunakan di situ, berarti saya kuku aja gitu. Nanti antum pergilah ke pasar, ya, kemudian beli kukunya antum bebaskan terus. Nah, itu tidak dikatakan telah membebaskan budak. Paham ya? Baik, karena kata kuku tidak bisa menggambarkan manusia, tidak ada alaqahnya. Fala yu'abbar bi dzufranil abdi li amrayn li'anna dzufr yang fasil. Yang pertama karena kuku itu bisa copot, terlepas dari fisik manusia, kalau leher enggak. Ya. Wasan yang karena dzufr juz'un yasir law faqada la yafqudul abdu bi khilafir raqabah. Karena dzufr, kuku itu bagian tubuh yang kecil, yang remeh, kalau hilang enggak akan berpengaruh apa-apa. Tapi kalau leher yang hilang, meninggal orang. Ya. Wa kadzalika law qulta nazalta ila suq wa wajadta usba'an yusawi mu'alai fashtaraitahu wa ataqtahu fa inna dzalika yasir. Begitu juga jari, ya, enggak boleh. Wa lihadza idza 'abbara 'anil ibadah bi ba'di ajza'iha dalla dzalika ala anna hadzal juz'a wajib. Itulah kenapa kalau Allah menggambarkan suatu ibadah dengan bagian dari ibadah itu saja, itu menggambarkan berarti bagian tersebut adalah bagian yang paling penting dari ibadah. Contohnya di ayat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ruku dan sujud. Apakah salat itu isinya hanya ruku dan sujud? Enggak, ada yang lain-lain juga. Tapi dikatakan ruku dan sujud untuk menggambarkan salat secara keseluruhan. Berarti ruku dan sujud hukumnya wajib. Ketika antum tinggalkan batalah salat antum berarti. Baik. Ya dulu ala anna ruku wasujud wajiban. Wasamallahu salata tasbihan fadalla ala tasbih fiha wajib. Allah juga menamakan salat itu dengan kata tasbih. Ya, fasabbih bismi rabbika, ya, sabbih, ya, bil asyi wal abkar, sabbih dikatakan, pujilah. Berarti pujian dalam salat itu hukumnya wajib, ya, pujian ketika bacaan ketika sujud, ketika ruku, ya, itu berarti hukumnya wajib. Baik. Wal alaqa imma an takuna al musyabaha aw ghairuha fil ma'na al haqiqi aw al majazi. Fa in kanat al musyabaha sumiyat tajawuz isti'arah. Baik, ini udah masuk ke balaghah ini ya. Baik, خلاص نكتفي إلى هنا إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم إن شاء الله. Ya, إلى هنا نكتفي لأن هذا ندخل في البلاغة قليلا هنا. Baik, Anda sudah pernah belajar balaghah sebelumnya?
Belum pernah. Baik, jadi dalam balaghah ada istilah isti'arah, majaz aqli, majaz mursal. Itu akan kita singgung sedikit nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi nanti antum coba-coba mulai baca-baca referensi, cari di internet ya referensi tentang majaz, ya majaz dari dalam pembahasan balaghah tapi ya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan di sini. Hal hunaka majazun fil Quran? Ada apa tidak majaz dalam Al-Quran? Nah, silakan antum cari referensi jawabannya nanti. Bahkan ada satu kitab khusus yang membahas tentang ada apa tidak majaz dalam Al-Quran. Nah, silakan antum cari-cari nanti, bahas, ya, belajar bahsul masail di sini. Cari nanti jawabannya, yang mana yang antum rojihkan di situ nanti, sampaikan di kesempatan selanjutnya. Allahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.